Assalamualaikum sahabat Atap Ceritaku, terima kasih sudah klik video ini. Semoga sahabat yang selalu mendukung dengan like, komen, dan subscribe senantiasa dilimpahi berkah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bersholawat. Kali ini, kami membawa sebuah kisah luar biasa tentang seorang wanita sederhana dari Tuban yang membawa doa dan keberanian ke negeri jauh. Sebuah cerita tentang rahasia besar, keajaiban tak terduga, dan pengorbanan yang menggetarkan hati. Siapkan waktu dan perhatian, karena cerita ini penuh pelajaran yang tak boleh dilewatkan. Yuk, kita mulai ceritanya. Malam itu, langit Tuban begitu kelam. Hujan turun deras, mengguyur tanah sawah yang basah. Di sebuah rumah panggung tua di tepi desa, seorang gadis bernama Siti Aminah duduk bersimpuh di hadapan ibunya, Nyai Sulastri, seorang dukun tua yang dihormati sekaligus ditakuti oleh warga desa. Di tengah remang lampu minyak, ibunya memegang tangan Siti erat-erat. Wajah wanita tua itu penuh kerutan, tetapi matanya masih menyala dengan keteguhan. "Nak, ini bukan ilmu biasa," bisiknya lirih. "Rawa rontek ini anugerah sekaligus kutukan. Jika kau salah gunakan, kau akan kehilangan segalanya." Siti menggigil, bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan mendengar ucapan ibunya. Ia tahu betul legenda yang menyelimuti ilmu ini. Rawa rontek adalah ilmu hitam putih, kemampuan untuk menolak kematian dan menyembuhkan luka seberat apapun. Tetapi sebagai gantinya, setiap penggunaan ilmu itu menggerus jiwa pemiliknya. Siti tak pernah ingin mewarisinya, tetapi keadaan memaksanya menerima. Keluarganya terlilit hutang besar akibat gagal panen, dan Nyai Sulastri semakin tua serta sakit-sakitan. "Kenapa harus aku, Bu?" Siti menangis. "Kenapa aku tidak bisa hidup normal seperti teman-teman lainnya?" Pertanyaannya menggantung di udara. Nyai Sulastri hanya tersenyum getir, lalu mengusap kepala anaknya dengan lembut. "Karena takdir kita tak pernah bisa kita pilih, Nak. Kau adalah penerusku. Kau harus menjaga ilmu ini, bukan untuk dirimu sendiri, tetapi untuk mereka yang membutuhkan." Keesokan harinya, setelah malam panjang penuh air mata, Siti merasa dunianya telah berubah. Ia kini bukan hanya seorang gadis desa biasa, ia memikul beban yang tak terlihat. Tetapi hidup tak memberinya banyak waktu untuk berpikir. Seminggu kemudian, kabar datang dari seorang calo tenaga kerja di kota. Mereka menawarkan Siti pekerjaan di luar negeri, tepatnya di Arab Saudi, sebagai pembantu rumah tangga. Kesempatan itu seperti jalan keluar dari kemiskinan, tetapi juga menjadi pintu masuk ke dunia yang asing dan menakutkan. Dengan hati berat, Siti berpamitan pada ibunya dan desa yang telah membesarkannya. "Ingat pesan ibu," ujar Nyai Sulastri saat melepasnya di pelabuhan. "Jangan gunakan ilmu itu kecuali benar-benar terpaksa. Dan selalu ingat, Nak, kekuatanmu itu untuk kebaikan." Siti mengangguk, meski hatinya diliputi keraguan. Perjalanan menuju negeri jauh itu dimulai dengan doa panjang dan air mata. Sesampainya di Riyadh, Siti disambut oleh suasana yang begitu berbeda. Panas gurun menyengat kulitnya, dan bahasa asing yang tak dimengerti menggema di telinganya. Ia dibawa ke rumah besar milik Syekh Abdullah, seorang pria tua kaya raya yang memiliki reputasi keras dan tak berperasaan. Rumah itu megah, tetapi terasa dingin dan kosong. Para pelayan lain, yang kebanyakan berasal dari negara-negara Asia Tenggara, memperingatkan Siti untuk berhati-hati. "Syekh Abdullah tidak suka pembantunya membuat kesalahan," bisik seorang pelayan senior. Hari-hari pertama bekerja terasa berat. Siti harus bangun sebelum matahari terbit dan bekerja hingga larut malam.
Tetapi ia menerima semuanya dengan sabar, mengingat tujuan utamanya, mengirim uang untuk keluarganya di Tuban. Namun, lambat laun, ia mulai merasakan kejanggalan di rumah itu. Syekh Abdullah jarang terlihat, dan ketika muncul, wajahnya selalu pucat dan tubuhnya gemetar. Desas-desus di antara pelayan menyebutkan bahwa majikan mereka menderita penyakit misterius yang tak dapat disembuhkan. Di tengah malam, saat ia sedang mencuci piring di dapur, seorang pelayan tiba-tiba berlari tergesa-gesa. "Siti, cepat ke kamar Syekh." Dia tidak sadarkan diri, jeritnya. Siti, yang belum tahu banyak tentang penyakit sang majikan, hanya bisa mengikuti. Ia berlari ke kamar besar di ujung lorong dan menemukan Syekh Abdullah terbaring dengan tubuh berkeringat dingin. Para pelayan lain panik, tetapi tak ada yang berani menyentuhnya. Siti berdiri terpaku, dada berdebar kencang. Disinilah dilema besar itu muncul. Haruskah ia menggunakan ilmu rawa rontek yang telah bersumpah untuk hanya dipakai dalam keadaan mendesak? Hatinya berperang dengan rasa takut. Namun, ia sadar, detik-detik itu akan menentukan segalanya. Siti berdiri di sudut kamar megah Syekh Abdullah, tubuhnya gemetar. Wajah pria tua itu semakin pucat, napasnya tersengal-sengal seperti ikan yang dilempar ke daratan. Para pelayan yang lain hanya berbisik cemas di belakangnya, tak ada yang berani mendekat. Siti menggigit bibir, mengingat pesan ibunya di pelabuhan Tuban, jangan gunakan ilmu itu kecuali benar-benar terpaksa. Tapi bagaimana jika ini adalah saatnya? Jika ia tak melakukan apa-apa, Syekh Abdullah mungkin takkan bertahan sampai pagi. Waktu terasa melambat ketika ia akhirnya melangkah mendekat. Hatinya berdebar seperti genderang perang. "Pergi, aku akan mengurusnya," ucapnya tegas kepada para pelayan lain. Mereka memandangnya penuh keraguan, tetapi tak ada yang membantah. Satu persatu mereka meninggalkan kamar, menutup pintu, dan membiarkan Siti sendirian menghadapi majikannya yang terkapar sekarat di ranjang mewah itu. Siti menarik napas panjang, lalu mengulurkan tangannya ke dahi Syekh Abdullah. Dingin. Terlalu dingin untuk seorang yang masih hidup. Ia tahu tak punya banyak waktu. Dengan cepat, ia mengambil posisi duduk di samping ranjang dan menangkup kedua tangannya, memulai mantra yang diajarkan ibunya. "Ya ilahi, ya bumi, ya langit, nyawaku pengorbanan, ragaku pelindung." Suara Siti bergetar, mengalirkan kekuatan dari dalam tubuhnya. Perlahan, hawa hangat menyelimuti ruangan. Tangan Siti mulai memancarkan cahaya samar, dan tubuh Syekh Abdullah, yang tadinya pucat membiru, kini tampak sedikit berwarna. Siti terus melafalkan mantra, meskipun darahnya terasa seperti mendidih. Ia merasakan energi hidupnya mengalir keluar, seperti sungai yang deras menuju wadah kosong. Inilah harga dari ilmu rawa rontet. Ia memberikan sebagian jiwanya untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, Syekh Abdullah mulai membuka matanya. Ia menatap Siti dengan sorot lemah, tetapi penuh kebingungan. "Apa yang kau lakukan?" bisiknya serak. Siti hanya tersenyum kecil, tubuhnya hampir lunglai. "Saya hanya mencoba membantu, Tuan," jawabnya, meski seluruh energinya nyaris habis. Namun, sebelum Syekh Abdullah sempat bertanya lebih jauh, Siti pingsan di samping ranjang, jatuh ke lantai marmer dingin. Ketika Siti terbangun, ia mendapati dirinya terbaring di sebuah kamar kecil yang biasa ia gunakan. Kepalanya terasa berat, tubuhnya lemah, seperti habis berlari tanpa henti. Di pintu, seorang pelayan senior berdiri dengan ekspresi khawatir. "Siti, kau baik-baik saja? Apa yang kau lakukan tadi malam?" tanya wanita itu. Siti hanya menggeleng, tak tahu bagaimana menjelaskan apa yang terjadi.
"Saya hanya melakukan apa yang saya bisa," jawabnya pelan. Beberapa hari berlalu, dan Syekh Abdullah mulai menunjukkan perubahan drastis. Wajahnya tak lagi pucat, langkahnya lebih stabil, dan batuknya yang berkepanjangan perlahan menghilang. Semua pelayan rumah terkejut, termasuk keluarganya. Dokter-dokter yang sebelumnya menangani penyakitnya tak bisa menjelaskan apa yang terjadi. "Ini keajaiban," gumam salah seorang dokter ketika memeriksa Syekh Abdullah untuk kesekian kalinya. Namun, bagi Siti, keajaiban itu membawa ketegangan baru. Syekh Abdullah mulai memanggilnya lebih sering, ingin berbicara berdua. Ia tahu pria tua itu pasti mencurigai sesuatu. Pada suatu malam, ketika semua orang telah tertidur, Syekh Abdullah memanggilnya ke ruang kerja pribadi. Ruangan itu penuh dengan buku-buku tebal dan barang antik dari seluruh dunia. "Duduk," perintah Syekh dengan nada rendah. Siti menuruti tanpa berkata apa-apa. Pria tua itu menatapnya dengan mata tajam, tetapi ada kelembutan yang belum pernah Siti lihat sebelumnya. "Kau bukan perempuan biasa, bukan?" tanyanya tiba-tiba. Siti menelan ludah, kaget dengan pertanyaan langsung itu. "Saya hanya pembantu, Tuan," jawabnya hati-hati. Tapi Syekh Abdullah menggeleng. "Aku tahu apa yang kau lakukan malam itu. Aku tahu kau menyelamatkanku. Tapi aku tak mengerti bagaimana. Jelaskan padaku." Siti terdiam lama. Ia menimbang-nimbang apakah akan menceritakan rahasianya. Tetapi bagaimana jika Syekh Abdullah tak bisa menerima? Bagaimana jika ia malah dianggap membawa kutukan ke dalam rumah ini? Dengan hati yang berdebar, ia akhirnya berkata, "Tuan, ini adalah warisan dari keluarga saya. Ilmu untuk menyembuhkan, tapi dengan harga yang mahal." Syekh Abdullah terdiam, tampak mencerna kata-katanya. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan. "Aku tak tahu apakah aku percaya pada hal-hal seperti itu, tetapi yang aku tahu, kau telah memberiku hidup kedua. Aku berutang nyawa padamu." Suaranya penuh emosi, sesuatu yang tak pernah Siti dengar sebelumnya. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, desas-desus mulai menyebar di kalangan pelayan dan kerabat Syekh Abdullah. Mereka mulai curiga dengan perubahan mendadak sang Syekh, dan perhatian mereka tertuju pada Siti. Ada yang menyebutnya membawa ilmu hitam dari negeri jauh, ada pula yang mulai mengawasi gerak-geriknya dengan penuh curiga. Siti tak tahu bahwa penyelamatannya pada Syekh Abdullah justru membuka pintu masalah baru yang lebih besar. Kabar tentang pulihnya Syekh Abdullah menyebar cepat di kalangan kerabat dan rekan-rekannya. Dari seorang pria tua yang hampir tak bisa berdiri, ia kembali berjalan tegap dengan senyuman yang mulai sering menghiasi wajahnya. Tapi bersama kabar baik itu, muncul desas-desus aneh. Beberapa tamu yang datang ke rumahnya mulai menanyakan tentang perempuan muda dari Indonesia yang dianggap membawa keberuntungan. Pelayan-pelayan lain mulai berbisik-bisik di belakang Siti, menganggapnya bukan manusia biasa. Siti mencoba tetap tenang, melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Tapi bisikan itu semakin menyakitkan. Di dapur, seorang pelayan menatapnya tajam sambil berkata, "Apa yang kau sembunyikan? Jangan-jangan kau ini penyihir." Ucapan itu membuat dada Siti terasa seperti dihantam batu. Ia memilih diam, menahan air mata, tetapi hatinya penuh ketakutan. Puncaknya terjadi ketika seorang sepupu Syekh Abdullah, seorang pria kaya yang terkenal angkuh bernama Amir, datang berkunjung. Ia duduk di ruang tamu megah, menatap Syekh Abdullah dengan penuh rasa ingin tahu. "Kau bilang kau hampir mati beberapa minggu lalu tiba-tiba sembuh? Apa yang sebenarnya terjadi, Paman?" tanya Amir dengan nada penuh selidik.
Syekh Abdullah tersenyum tipis, menghindari penjelasan rinci. Allah memberiku kesempatan kedua, jawabnya. Tapi Amir tak puas. Ia memutar-mutar gelas tehnya sambil memandang Siti yang melayani minuman di meja. Dan siapa gadis ini? Apa dia ada hubungannya dengan keajaibanmu? Tanyanya dengan nada mencurigakan. Siti merasakan tatapan tajam Amir seperti pisau yang menusuk punggungnya. Ia menundukkan kepala, tak berani membalas. Namun, dalam hatinya ia tahu, lelaki itu bukan sekadar penasaran. Ada sesuatu dalam cara Amir bertanya yang membuatnya merasa seolah dirinya sedang diadili tanpa bukti. Hari itu berlalu dengan penuh ketegangan, tetapi malamnya ketakutan Siti menjadi kenyataan. Amir memanggil seorang ulama setempat untuk melakukan pemeriksaan spiritual di rumah Syekh Abdullah. Mereka beralasan ingin memastikan rumah itu bebas dari pengaruh jahat. Siti terperangkap dalam ritual yang ia tahu sebenarnya ditujukan untuk menyelidiki dirinya. Di ruang utama rumah, ulama itu membaca doa-doa keras sambil memercikan air ke sudut-sudut ruangan. Ketika giliran Siti tiba, ia disuruh berdiri di tengah ruangan. Semua mata tertuju padanya, termasuk mata Syekh Abdullah yang penuh kecemasan. "Apa kau menyembunyikan sesuatu, anak muda?" tanya ulama itu dengan suara berat. Siti mencoba tenang, meskipun seluruh tubuhnya gemetar. "Saya hanya pembantu, Tuan. Tidak lebih." Namun, ulama itu terus menatapnya, seolah mencoba menembus batinnya. Lalu, sesuatu yang tak diinginkan terjadi. Tiba-tiba, sebuah kendi keramik di rak di belakang Siti retak dan pecah tanpa alasan jelas. Suara pecahannya menggema, membuat semua orang terkejut. Beberapa pelayan menjerit kecil, dan Amir langsung menunjuk Siti. "Lihat, dia membawa sesuatu yang tak baik," serunya. Siti merasa dunia berputar di sekelilingnya. Ia ingin menjelaskan, tetapi lidahnya keluh. Syekh Abdullah berdiri dari kursinya dengan wajah marah. "Cukup, dia adalah pembantu yang setia. Jangan ada lagi tuduhan tak berdasar." Suaranya menggema di ruangan, membuat semua orang terdiam. Tapi tatapan curiga tetap tertuju pada Siti, bahkan setelah ritual selesai. Malam itu, Siti duduk di kamarnya sambil menangis dalam diam. Ia merasakan beban di dadanya semakin berat. Ia telah melanggar pesan ibunya untuk tidak menggunakan ilmu rawa rontek sembarangan. Sekarang, akibatnya mulai terasa. Tapi ia juga tahu, jika ia tak menyelamatkan Syekh Abdullah, pria tua itu mungkin tak akan ada di sini hari ini. Keesokan harinya, Syekh Abdullah memanggil Siti ke ruang kerjanya. Wajah pria itu tampak lelah, tetapi sorot matanya penuh kelembutan. "Aku minta maaf atas apa yang terjadi kemarin. Amir terlalu jauh," katanya. Siti hanya mengangguk, tetapi ia tak bisa menyembunyikan kegelisahannya. "Tuan, saya takut jika mereka terus curiga, saya akan membawa masalah besar untuk Anda dan rumah ini." Syekh Abdullah menghela napas panjang. "Kau telah menyelamatkan hidupku. Aku tak akan membiarkan siapapun menyakitimu," katanya tegas. Namun, di dalam hatinya, Siti tahu bahwa ucapan itu tidak cukup untuk menghentikan rasa curiga yang sudah terlanjur tumbuh. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin terasa. Pelayan-pelayan lain mulai menjauh darinya, bahkan beberapa orang terang-terangan menghindari berada di ruangan yang sama dengannya. Di dapur, ia mendengar bisikan, "Dia itu pembawa sial, lihat saja nanti." Bahkan, beberapa orang mulai melaporkan perilakunya kepada Amir, yang semakin gencar mencari cara untuk mengungkap rahasianya. Di tengah kesendiriannya, Siti mulai merindukan desanya di Tuban. Ia merindukan pelukan ibunya,
suara lembut doa yang selalu menenangkan hatinya. Tapi ia juga tahu, pulang bukanlah solusi. Ia harus menghadapi semuanya di sini, di negeri yang asing ini, di tengah orang-orang yang tak mempercayainya. Namun, Siti tak tahu bahwa badai sesungguhnya sedang menunggu. Di balik rencana Syekh Abdullah untuk melindunginya, Amir telah memanggil seseorang yang jauh lebih berbahaya. Seorang dukun dari padang pasir yang terkenal memiliki kemampuan luar biasa dalam mengungkap kebenaran. Siti tak hanya akan dihadapkan pada tuduhan, tetapi juga pada ujian terberat dalam hidupnya. Malam itu, suasana rumah Syekh Abdullah terasa mencekam. Seorang pria berjubah hitam panjang, dengan sorban putih yang diikat erat di kepalanya, memasuki halaman rumah. Wajahnya tirus, dan sorot matanya tajam seperti elang. Dialah Sheikh Marwan, seorang dukun yang terkenal di Jazirah Arab, dipanggil oleh Amir untuk mengungkap kebenaran. Desas-desus tentang kedatangannya menyebar cepat di antara para pelayan, menambah ketegangan yang sudah mencengkeram rumah besar itu. Siti merasa dadanya sesak saat mendengar langkah kaki Sheikh Marwan mendekati ruang utama. Dari balik tirai kamarnya, ia mengintip sosok pria itu yang memancarkan aura menyeramkan. Seluruh tubuhnya gemetar. Ia tahu apa tujuan pria itu datang, untuk membongkar dirinya. Dalam hati, Siti berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan dan dari ilmu yang diwariskan ibunya. Tapi ia tak bisa menepis ketakutan yang menggulung dirinya seperti badai pasir. Di ruang utama, Sheikh Marwan mulai melaksanakan ritual. Ia menyalakan dupa beraroma tajam dan membaca ayat-ayat dengan suara berat. Semua pelayan berkumpul di sana, termasuk Amir, yang berdiri di samping dengan senyum licik. Syekh Abdullah duduk di kursinya dengan wajah muram. Ia telah berusaha menolak kehadiran Marwan, tetapi tekanan dari keluarganya terlalu besar. Kita hanya memastikan semuanya baik-baik saja, Paman, kata Amir dengan nada pura-pura bijak. Setelah beberapa doa dibacakan, Sheikh Marwan berbalik ke arah Amir. Bawa gadis itu ke sini, katanya tegas. Para pelayan saling pandang, tak ada yang berani mengambil inisiatif. Akhirnya, salah seorang pelayan senior mengetuk pintu kamar Siti dengan ragu-ragu. Sheikh ingin bertemu denganmu, katanya pelan. Siti menghela napas panjang, merasakan lututnya lemas. Tapi ia tahu, menghindar hanya akan memperburuk keadaan. Dengan langkah berat, Siti keluar dari kamarnya. Semua mata tertuju padanya saat ia memasuki ruang utama. Wajah-wajah penuh curiga dan ketakutan menghiasi ruangan itu. Di hadapan Sheikh Marwan, Siti mencoba berdiri tegak, meskipun keringat dingin mengalir di pelipisnya. Pria berjubah itu menatapnya dengan tajam, seolah mencoba menembus ke dalam jiwanya. "Siapa namamu?" tanya Marwan dengan suara dalam. "Siti, Tuan," jawabnya, suaranya nyaris tak terdengar. "Dari mana asalmu?" lanjutnya. "Dari Indonesia," balas Siti dengan nada lebih tegas, mencoba menutupi rasa takutnya. Marwan mengangguk, lalu menutup matanya sejenak, membaca sesuatu yang terdengar seperti mantra. Tiba-tiba, ia membuka matanya kembali, kali ini dengan sorot yang lebih tajam. "Ada sesuatu yang kau sembunyikan, bukan?" tanyanya langsung. Siti tak bisa menjawab. Dadanya berdebar begitu kencang hingga ia merasa akan pingsan. "Katakan padaku, apa yang kau lakukan pada Syekh Abdullah? Bagaimana dia bisa sembuh dari penyakitnya yang hampir membunuhnya?" desak Marwan. Di sudut ruangan, Amir tersenyum puas, yakin bahwa kebenaran yang ia cari akan segera terungkap. Namun, sebelum Siti sempat menjawab, Syekh Abdullah berdiri dari kursinya dengan suara penuh wibawa. "Cukup, Marwan. Dia sudah menyelamatkan hidupku,
Itu saja yang kau perlu tahu. Jika kau ingin menyelidiki sesuatu, lakukanlah tanpa merendahkan orang yang telah berjasa padaku." Suara Syekh Abdullah membuat semua orang terdiam, termasuk Marwan. Tapi pria berjubah itu tak menyerah begitu saja. "Tuan, maafkan saya. Tapi jika ada kekuatan tak biasa di rumah ini, kita harus tahu apakah itu berasal dari kebaikan atau kejahatan." Marwan menatap Siti lagi, lalu berkata, "Jika kau tak ingin mengaku, maka biarkan ritual ini yang berbicara." Ia mulai menyalakan api kecil di atas mangkuk tembaga, lalu mencampurkan beberapa ramuan ke dalamnya. Asap putih mengepul, memenuhi ruangan dengan aroma yang menyengat. Marwan membaca mantra panjang sambil menggerakkan tangannya ke arah Siti. Siti merasakan hawa panas menyelimuti tubuhnya. Ilmu rawa rontek di dalam dirinya bergetar, seolah bereaksi terhadap kekuatan Marwan. Dalam hati, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan takut. Aku tidak akan menyerah." Ketika ritual mencapai puncaknya, sebuah ledakan kecil terjadi di dalam mangkuk tembaga, membuat semua orang melompat kaget. Syekh Marwan terdiam, lalu menatap Siti dengan mata melebar. "Aku tahu sekarang," katanya pelan, tetapi nadanya penuh ketegasan. "Dia bukan pembawa kejahatan. Gadis ini memiliki kekuatan besar, tetapi dia menggunakannya untuk melindungi dan menyembuhkan. Namun, kekuatan itu berbahaya jika berada di tangan yang salah." Semua orang di ruangan terdiam. Amir tampak kecewa, tetapi Marwan melanjutkan, "Biarkan dia di sini, tetapi awasi dia. Dan kau, gadis muda," ia menatap Siti, "ingatlah bahwa kekuatanmu adalah ujian, bukan hadiah." Malam itu, ketegangan sedikit mereda. Namun, Siti tahu bahwa masalah ini belum berakhir. Ia harus lebih berhati-hati, karena satu kesalahan kecil saja bisa menghancurkan segalanya. Ia kembali ke kamarnya, membawa doa dan keteguhan dalam hatinya, sambil bersiap menghadapi badai berikutnya. Hari-hari setelah ritual Syekh Marwan berlalu dengan sunyi yang mencekam. Meskipun kebenaran bahwa Siti bukan pembawa kejahatan telah diungkap, desas-desus tentang kekuatannya tetap menyelimuti rumah besar itu. Pelayan-pelayan lain menjauh, bahkan beberapa mulai menatapnya dengan rasa takut yang lebih dalam. Di sisi lain, Amir, yang merasa dipermalukan karena rencananya gagal, mulai merancang cara baru untuk menyingkirkan Siti dari rumah itu. Suatu malam, ketika suasana rumah lengang, Amir mendatangi kamar Siti dengan langkah pelan. Di tangannya, ia membawa sebuah dokumen resmi. "Kau tahu, meskipun paman memihakmu, aku masih memiliki kuasa atas rumah ini," katanya dengan nada dingin. Siti, yang sedang duduk di sudut kamar, mendongak dengan tatapan waspada. "Apa yang Anda inginkan, Tuan?" tanyanya pelan. Amir menyeringai, melemparkan dokumen itu ke meja kecil di depannya. "Ini kontrak baru. Dengan ini, kau tak hanya menjadi pelayan, tapi juga menyerahkan dirimu sepenuhnya untuk melayani keluarga ini. Jika kau menolak, aku akan memastikan kau dianggap sebagai ancaman. Kau tahu apa yang bisa kulakukan?" Suaranya terdengar seperti ular yang mendesis. Siti menatap dokumen itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu ini adalah perangkap, cara Amir untuk memperbudaknya tanpa batas waktu. Ia menggenggam kain di tangannya erat-erat, mencoba menahan amarah dan ketakutan yang membuncah dalam dirinya. Tapi sebelum ia sempat menjawab, sebuah suara lembut namun tegas memecah keheningan. "Amir, cukup." Syekh Abdullah berdiri di pintu, matanya menatap tajam ke arah keponakannya. "Kau telah melampaui batas. Siti ada di sini karena dia telah menyelamatkan nyawaku, dan kau ingin memperlakukannya seperti budak?"
Pergi dari sini, sekarang juga, ucapnya dengan nada yang tak bisa dibantah. Amir, meskipun kesal, tak berani melawan Syekh Abdullah di hadapan Siti. Ia pergi dengan geram, meninggalkan suasana tegang di kamar kecil itu. Setelah Amir pergi, Syekh Abdullah menatap Siti dengan penuh penyesalan. Aku telah membuatmu menderita karena menyelamatkanku. Aku tak bisa membiarkan ini terus terjadi, katanya. Siti hanya menggeleng pelan, air matanya mulai mengalir. Saya melakukan itu karena saya tahu itu hal yang benar, Tuan. Tapi saya juga tahu, kehadiran saya di sini membawa masalah untuk Anda. Syekh Abdullah terdiam lama sebelum akhirnya berkata, "Mungkin kau benar. Tapi sebelum kau pergi, izinkan aku memberikan sesuatu." Ia menyerahkan sebuah kantong kecil berisi uang dan surat. "Ini adalah bekal untukmu. Kau bebas kembali ke Indonesia atau pergi kemanapun yang kau inginkan. Tapi ingat, dimanapun kau berada, aku selalu mendoakanmu." Keesokan harinya, Siti meninggalkan rumah besar itu dengan hati yang berat. Ia berjalan melalui gurun menuju terminal kecil yang akan membawanya ke pelabuhan. Di tengah perjalanan, ia merasakan perasaan aneh, seperti ada sesuatu yang memanggilnya untuk kembali. Namun, ia tahu bahwa takdirnya bukan lagi di sana. Di pelabuhan, Siti memandang laut yang luas. Ia memikirkan semua yang telah ia alami, dari menggunakan ilmu rawa rontek untuk menyelamatkan Syekh Abdullah hingga menghadapi kecurigaan dan ancaman yang tak henti-hentinya. Ia merasa lelah, tetapi juga lega. Pengorbanannya bukan sia-sia, ia telah memberikan seseorang kehidupan kedua, meskipun harus kehilangan tempatnya di dunia itu. Ketika kapal mulai berlayar, Siti berdiri di geladak, angin gurun yang dingin menerpa wajahnya. Ia menutup matanya, berdoa untuk kehidupan yang baru di tanah kelahirannya. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah akhir dari satu bab, tetapi awal dari perjalanan lain. Ilmu rawa rontek yang ia miliki bukan hanya beban, tetapi juga kekuatan yang harus ia gunakan dengan bijak di masa depan. Dengan keyakinan itu, Siti melangkah maju, meninggalkan gurun dan segala kenangan di belakangnya.